Bab 899. Wakil Kepala Balai Kebencian, 1. Saat suara itu bergema, aura seorang penggarap Nirvana Skrier segera menyebar dan membentuk badai. Badai ini menyapu tanaman dan dengan paksa mengguncang tanda emasnya. Sebuah bayangan ilusi muncul di atas tanaman yang patah. Ini adalah seseorang yang mengenakan jubah hitam dan seluruhnya tertutup kabut gelap. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia melihat sosok berjubah hitam dan dengan dingin berkata, "Jiwa asal Nirvana Skrier belaka. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuat saya membayar dengan nyawa saya." Tangan kanan Wang Lin membentuk segel, dan dengan ujung jarinya, pasangan Wither Dao di tangan kanan ini terbang keluar. Ketika tulang binatang itu muncul, cahaya hantu muncul di matanya. Aura jahat yang kuat menyebar dan cahaya abu-abu muncul di tanaman itu. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin bahkan tanpa melihat tanaman itu dan terbang menjauh. Tanaman di bawahnya langsung roboh dan berserakan. Untaian gas ungu keluar dari tanaman yang runtuh dan memasuki sosok berjubah hitam. Untuk sesaat, sosok itu mulai berubah menjadi padat. Mata Wang Lin berbinar saat dia melangkah maju dan kedua jarinya membentuk pedang. Dia menunjuk ke depan dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, membentuk badai petir. Dengan bimbingan Wang Lin, badai petir mendekati pria berjubah hitam itu. Ekspresi pria berjubah hitam itu muram dan dia segera mundur sementara tangannya membentuk segel. Layar hitam bulat muncul di hadapannya. Saat badai petir tiba, ledakan menggelegar bergema di dalam gua. Seluruh gua mulai runtuh secara besar-besaran. Pria berjubah hitam itu mengeluarkan erangan teredam dan dengan cepat mundur. Kultivator yang jauh, jika ada masalah, kita bisa membicarakannya. Orang tua ini adalah Liu Qingyun, wakil ketua Balai Kebencian Sekte Mayat. Pria berjubah hitam itu sangat terkejut. Dia baru saja bangun, jadi pikirannya masih kabur. Namun, setelah dia sadar, dia menemukan bahwa orang yang membangunkannya adalah seorang kultivator Nirvana Skrier. Jika dia masih memiliki tubuhnya, dia tidak akan takut, tetapi sekarang dia tidak lagi memiliki tubuh. Selain itu, orang ini bukanlah satu-satunya kultivator Nirvana Skrier. Bocah berkepala besar itu juga seorang kultivator Nirvana Skrier, dan meskipun bonekanya bukan, ia berada di puncak tahap korporeal yang. Semakin dia melihat ketiganya, dia menjadi semakin terkejut. Belum lagi fakta bahwa dia tidak memiliki tubuh, bahkan jika dia memilikinya, dia harus segera melarikan diri ketika menghadapi mereka. Satu-satunya cara yang mungkin baginya untuk bertarung adalah jika dia berhasil merasuki tubuh klan iblis raksasa, karena dia akan bisa mengusir seseorang. Kemudian dia akan menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melawan yang lain dan menggunakan mantranya sendiri untuk melawan yang terakhir. Namun, semua ini hanyalah pikirannya saja. Pria berjubah hitam itu tersenyum masam di dalam hatinya dan dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, saya khawatir ini adalah kesalahpahaman. Saya baru saja bangun dan mengucapkan beberapa kata yang mungkin menyinggung rekan penggarap, jadi saya harap Anda memaafkan saya. Jika rekan penggarap menyukai tubuh klan iblis raksasa ini, saya dapat menghadiahkannya kepada Anda sebagai tanda persahabatan." Saat dia berbicara, dia terus mundur. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia bergerak seperti kilat mengejar pria berjubah hitam itu. Riak samar muncul di bawah kakinya dan matanya bersinar saat dia mengejar pria berjubah hitam itu.
Jiwa asal Nirvana Skrier tahap awal, jiwa asal Nirvana Skrier yang melemah. Dengan ini, saya yakin bisa membiarkan tubuh Tasan mencapai tahap Nirvana Skrier. Mata Liu Qingyun dipenuhi dengan kewaspadaan dan diam-diam dia mengeluh. Alasan dia memilih planet yang setengah terbengkalai ini adalah kare. Nah, tidak ada barang berharga di sini yang dapat menarik para pembudidaya pada tingkat ini. Rencananya adalah diam-diam menghabiskan ribuan tahun di sini untuk memiliki tubuh ini dan kemudian kembali ke Aula untuk bersaing memperebutkan posisi ketua Aula. Namun, dia tidak pernah membayangkan untuk menarik seorang kultivator tingkat ini ke sini pada saat-saat terakhir. Pikirannya dengan cepat berubah dan dia segera berpikir bahwa ini adalah skema yang dilakukan oleh wakil kepala balai lainnya. Ketiganya pasti menerima manfaat yang tidak diketahui untuk datang dan menghancurkan markasnya. Mereka pasti berencana untuk menyerangnya saat dia masih dalam kondisi aslinya dan memusnahkannya di sini. Brengsek. Agar tidak menarik perhatian wakil ketua aula lainnya, saya sangat berhati-hati. Saya bahkan tidak mengirim satupun kultivator di bawah saya untuk melindungi saya dan hanya diam-diam memanipulasi beberapa hal. Saya tidak menyangka lokasi saya masih dapat ditemukan. Liu Qingyun murung, dan saat dia mundur, dia dengan hati-hati melihat kelompok Wang Lin. Semakin dia melihat mereka, semakin asing penampilan mereka. Dia adalah wakil kepala balai dari Sekte Mayat. Mungkin dia belum melihat semua kultivator Yin dan Yang di sistem bintang aliansi, namun dia telah melihat hampir setiap kultivator yang telah mencapai tahap Nirvana Skrier. Lagi pula, tidak banyak kultivator yang bisa mencapai tahap Nirvana Skrier di Alliance Star System. Khususnya, anak laki-laki berkepala besar itu membuatnya merasa sangat bingung. Budidaya anak laki-laki berkepala besar itu berada pada tahap Nirvana Skrier, tetapi dia tidak bisa merasakan domain apapun darinya. Sebaliknya, dia merasakan sumber energi spiritual surgawi yang kuat. Ini, surgawi. Mata Liu Qingyun melebar dan dia mundur lebih cepat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Riak muncul di bawah kaki Wang Lin dan dia tiba-tiba menghilang. Hal ini hampir membuat Liu Qingyun kehilangan akalnya. Dia berteriak, pembengkokan spasial. Jiwa asalnya segera runtuh menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya tersebar dan keluar ke atas seperti orang gila. Wakil ketua aula lainnya pasti mendapat bayaran besar kali ini. Untuk bisa mengundang seorang penggarap Nirvana Skrier yang bisa menggunakan spatial bending, harga yang mereka bayarkan pasti tidak terbayangkan. Liu Qingyun terguncang, tetapi saat ini, dia terlalu sibuk untuk merenungkannya. Keputusasaan mulai memenuhi hatinya. Seorang kultivator yang telah menguasai spatial bending tidak terkalahkan di antara para kultivator pada level yang sama. Mereka bisa maju dan mundur sesuai keinginan. Bertarung melawan orang seperti itu adalah mimpi buruk. Jiwa asalnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat melarikan diri. Namun, Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan dan tanpa ampun membanting tangannya ke bawah. Dunia tiba-tiba berguncang, dan kekuatan dahsyat menyebabkan potongan-potongan tubuh Liu Qingyun menyatu sekali lagi. Wajahnya pucat dan dia akan mundur. Tawa bodoh tiba-tiba terdengar di telinganya. Anak laki-laki berkepala besar itu menggelengkan kepalanya yang besar dan menghalangi jalan Liu Qingyun. Di kejauhan, Tasan dengan cepat mendekat. Liu Qingyun tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari seorang kultivator yang telah menguasai spatial bending.
Dia menghela nafas dan berkata, "Rekan kultivator, tidak ada perselisihan hidup atau mati di antara kita. Bisakah Anda memberi saya jalan untuk bertahan hidup? Aku pasti akan membalas budimu." Wang Lin memandang Liu Qingyun dan perlahan bertanya, "Bagaimana kamu akan membalas budiku?" Liu Qingyun mengatupkan giginya dan berkata, "Saya memiliki jiwa asal dari seorang kultivator Nirvana Skrier, bagaimana dengan itu? Ini adalah jiwa asal musuh bebuyutannya. Bertahun-tahun yang lalu, dia menggunakan kekuatan sekte mayat untuk menghancurkan tubuh musuhnya dan mengambil jiwa aslinya. Dia awalnya ingin menggunakannya untuk memurnikan boneka, tetapi pada saat hidup dan mati ini, dia rela melepaskannya." Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia dengan tenang berkata, "Oh, bawa ke sini." Mata Liu Qingyun berbinar saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, "Rekan kultivator, jika saya mengeluarkannya dan kamu masih tidak melepaskan saya sebelum dia selesai berbicara." Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Liu Qingyun. Dia dengan dingin berkata, "Saya akan memberi Anda 3 napas waktu untuk mempertimbangkan." Liu Qingyun diam-diam merenung sebelum menghela nafas. Dia menyentuh sela alisnya dengan tangan kanannya. Ada riak dan kemudian sebuah cermin muncul. Setelah cermin muncul, ada kilatan cahaya dan jiwa asal seorang pria paruh baya perlahan muncul. Liu Qingyun tidak lagi ragu-ragu. Dia mengirim jiwa asal ke depan dan mendarat di tangan Wang Lin. Setelah hati-hati melihat jiwa asal, Wang Lin mengangguk. Jiwa asal ini memang milik seorang penggarap Nirvana Skrier. Namun, pikirannya sudah hilang, jadi itu hanyalah cangkang jiwa asal. Setelah mengambil jiwa asal, Wang Lin menggelengkan kepalanya. "Ini tidak cukup untuk ditukar dengan hidup Anda." Li Qingyun tersenyum masam. Dia tahu bahwa barang yang dia berikan terlalu sedikit dibandingkan dengan apa yang harus dibayar oleh wakil kepala balai lainnya. Setelah merenung beberapa saat, wajahnya dipenuhi ketidakpastian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sambil mengatupkan giginya dan berkata, "Rekan kultivator, ada satu hal yang saya yakin Anda akan puas." Saat dia berbicara, ada kilatan kekejaman di matanya. Tangan kanannya menyentuh cermin yang muncul dan tekanan kuat tiba-tiba keluar darinya. Bang bang, bang bang, suara detak jantung terdengar dari cermin, dan setelah itu, sesosok mayat melayang keluar. Mayat ini benar-benar merah, dan saat muncul, nyala api yang mengerikan memenuhi dunia. Nyala api ini begitu kuat bahkan ekspresi anak laki-laki berkepala besar pun berubah. Ini adalah mayat roh api, peringkat 12 pada peringkat mayat sekte mayatku. Jika seseorang berhasil merasuki mayat ini, maka tidak ada mantra api di dunia ini yang dapat melukai Anda. Selain itu, Anda akan mampu mengendalikan api dunia. Nilai dari mayat ini sangat tinggi dan seharusnya cukup untuk ditukar dengan nyawaku. Saat Liu Qingyun berbicara, dia segera melemparkan mayat itu ke arah Wang Lin. Mayat api itu sangat cepat dan tiba di dekat Wang Lin dalam sekejap. Namun, saat ia semakin dekat, tiba-tiba ia membuka matanya dan menampakkan cahaya gila. Ekspresi Liu Qingyun berubah menjadi ganas dan dia berteriak, meledak. Mayat api itu roboh. Kekuatannya tidak mempengaruhi planet Suzaku, semuanya terperangkap di area kecil ini. Dengan cara ini, kekuatan penuhnya dapat ditampilkan. Api dalam jumlah yang tak terbayangkan tiba-tiba menyerbu ke langit dan menyebar. Dalam sekejap,
semua awan menghilang dan retakan muncul di langit. Nyala api ini terlalu kuat, jadi Tasan harus mundur. Bahkan ekspresi anak laki-laki berkepala besar itu pucat saat dia mundur. Dia tahu bahwa jika mayat api itu roboh di hadapannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Liu Qingyun akan berani bertarung ketika dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini adalah pertama kalinya anak laki-laki berkepala besar itu mendapatkan kesan mendalam terhadap para penggarap aliansi. Tawa gila datang dari Liu Qingyun, lalu sosok ganasnya melintas dan dia langsung menuju ke langit. Dengan kepribadiannya, dia secara alami akan berkompromi. Semua yang dia lakukan sengaja untuk membingungkan orang lain saat ini. Jika keruntuhan mayat api menyebar, itu bahkan tidak cukup untuk mempengaruhi planet ini. Namun, jika dia memusatkan kekuatannya, meskipun itu masih belum cukup untuk mempengaruhi planet ini, dia yakin tidak ada orang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya yang dapat menahannya. Meskipun hatiku sedih kehilangan mayat api, menggunakannya untuk menghancurkan seorang penggar. Yang dapat menggunakan spatial bending adalah hal yang sangat berharga. Setelah orang ini mati, dua lainnya tidak bisa menangkapku sama sekali. Saat Liu Qingyun tertawa, dia menuju ke langit. Dia berencana untuk kembali ke sekte mayat sesegera mungkin untuk memilih mayat. Adapun wakil ketua Aula lainnya, dia bermaksud membalas dendam pada mereka. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara dingin dan tak henti-hentinya itu seperti angin dingin ketika sampai ke telinga Liu Qingyun. Tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuhnya berhenti bergerak. Babak 900. Wakil Kepala Balai Kebencian, 2. Sosok Wang Lin muncul di hadapan Liu Qingyun. Dia tenang dan tidak ada luka di tubuhnya. Gambar tungku perlahan menghilang di sekitar Wang Lin. Tidak hanya Liu Qingyun yang dipenuhi rasa tidak percaya, bahkan anak laki-laki berkepala besar di kejauhan juga tersentak dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia tahu bahwa Wang Lin kuat, tetapi dia tidak berpikir Wang Lin bisa lolos tanpa goresan. Dia tidak lagi berani melawan Wang Lin lagi, dia sekarang lebih takut pada Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap Li Qingyun, mengambil satu langkah, lalu menghilang. Liu Qingyun sangat ketakutan ketika dia dengan cemas berkata, "Rekan kultivator, itu adalah kesalahpahaman, kesalahpahaman. Kali ini, aku benar-benar akan memberimu harta untuk ditukar dengan hidupku. Aku punya." Tanpa menunggu dia selesai, sosok Wang Lin muncul di belakang Liu Qingyun saat dia berbalik untuk melarikan diri. Kedua jari Wang Lin berisi guntur dari langit. Saat guntur bergemuruh di langit, Wang Lin menekan bagian tengah punggung Liu Qingyun. Terdengar ledakan keras dan Liu Qingyun terlempar. Wajahnya pucat dan tubuhnya tidak kokoh lagi, menghilang dengan cepat. Wang Lin telah dengan jelas melihat tipuan Liu Qingyun. Dia dibesarkan di Alliance Star System dan telah menyaksikan terlalu banyak skema jahat. Jika dia mempercayai Liu Qingyun, maka dia bukanlah Wang Lin. Ketika Liu Qingyun mengeluarkan mayat api, Wang Lin telah menyadari ada sesuatu yang salah dan mengaktifkan tungku Dewa Kuno. Saat mayat api itu runtuh, dia dengan mudah menghindari semuanya dengan tungku Dewa Kuno. Wang Lin punya alasan untuk memberi Liu Qingyun kesempatan ini. Dia tahu bahwa sebagai wakil kepala balai dari Sekte Mayat, Liu Qingyun pasti memiliki beberapa tindakan untuk menyelamatkan nyawanya. Jika Wang Lin baru saja menyerang, maka, selama panasnya pertempuran,
akan sulit membunuh orang ini tanpa menderita luka. Jadi, Wang Lin hanya menunggu Liu Qingyun menggunakan kartu asnya sehingga dia dapat dengan mudah menghindarinya. Saat Liu Qingyun menggunakan kartu asnya juga akan menjadi saat dia mati. Sebenarnya, semuanya seperti yang diharapkan Wang Lin. Kali ini, dia tidak menahan diri. Setelah menyerang, dia bergabung dengan dunia sekali lagi dan menyerang Liu Qingyun sekali lagi. Liu Qingyun sangat pintar. Saat jiwa asalnya menghilang, dia tersenyum masam dan menyadari apa yang dipikirkan Wang Lin. Diam-diam dia menyesali perbuatannya. Sosok Wang Lin muncul sekali lagi, dan saat dia menunjuk dengan jarinya, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar. Guntur bergemuruh di langit saat sambaran petir menyambar Liu Qingyun. Kemudian jari Wang Lin terus mendarat di Liu Qingyun. Setiap jari menyebabkan jiwa asal Liu Qingyun hampir runtuh, dan dia terus mundur. Melihat bahwa dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, mata Liu Qingyun menunjukkan kilatan kekejaman dan dia berteriak, "Jika kamu ingin membunuhku, maka kuburlah bersamaku." Ada kegilaan di mata Liu Qingyun saat dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Ini bukan seluruh jiwa asalnya. Dengan kelicikannya, dia tidak akan pernah mengambil resiko ini. Saat itu, dia memisahkan sebagian kecil dari jiwa asalnya untuk menyelamatkan hidupnya di saat krisis. Saat ini, dia memutuskan untuk memberikan segalanya. Aura destruktif keluar dari jiwa aslinya. Dia memasang ekspresi ganas saat dia akan meledak. Penghancuran diri seorang penggarap Nirvana Skrier jauh lebih kuat daripada mayat api. Begitu dia meledak, planet Susaku akan runtuh. Semua kehidupan di planet ini kecuali beberapa orang terpilih akan mati. Efeknya, cultivation planet kristal tidak dapat dibayangkan. Ini adalah salah satu kekhawatiran utama Wang Lin yang mencegahnya untuk langsung menyerang. Melihat Liu Qingyun memilih untuk meledak, Wang Lin dengan tenang dan gan lembut berkata, "Mantra surgawi, berhenti." Dalam sekejap, mantra stop tiba-tiba muncul. Kekuatan mantra ini meningkat setelah memasukkannya dengan energi asal celestial dari King Sui. Jiwa asal Liu Qingyun yang meledak membeku di tempatnya. Wang Lin tiba di depan jiwa asal Liu Qingyun. Saat dia meraih jiwa asal, riak muncul di bawah kakinya, lalu dia menghilang tanpa jejak. Riak muncul di suatu tempat di Alliance Star System yang jauh dari planet Susaku. Wang Lin muncul dan dengan cepat membatasi jiwa asal Liu Qingyun. Lalu tangan kirinya tanpa ampun menamparkan jiwa asal Liu Qingyun. Energi asal di tubuhnya melonjak dan mengguncang jiwa asal Liu Qingyun. Hal ini menyebabkan aura destruktif yang berasal dari asal-usul Liu Qingyun segera menghilang. Setelah menempatkan batasan yang tak terhitung jumlahnya pada jiwa asal untuk sepenuhnya menghentikan penghancuran diri, Wang Lin melemparkan jiwa asal ke dalam tasnya. Dia kemudian berbalik, riak muncul di bawah kakinya, dan dia menghilang ke langit. Murid anak laki-laki berkepala besar itu berkontraksi dan ketakutannya terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat di hatinya. Dia tahu bahwa jika dia menghadapi jiwa asal Nirvana Skrier yang runtuh itu, dia tidak akan mampu menghadapinya dengan mudah. Jika dia ceroboh, dia bahkan bisa terluka. Khususnya, ketika Liu Qingyun memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, kulit kepala anak laki-laki berkepala besar itu menjadi pucat. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah ekspresi tenang Wang Lin yang membuatnya tampak seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencana.
Tindakan Wang Lin sangat lancar saat ia mengambil jiwa asal. Semua ini mengejutkan anak laki-laki berkepala besar itu. Dia sangat menghormati Wang Lin saat ini. Melayani sebagai pelayan orang ini bukanlah penghinaan terhadap statusku. Anak laki-laki berkepala besar itu menarik napas dalam-dalam. Riak muncul di langit di hadapannya dan Wang Lin muncul. Wang Lin tidak mengatakan apapun padanya sebelum melihat ke bawah ke bumi dan berkata, "Lei Ji, keluar." Bumi berguncang saat tubuh besar Lei Ji perlahan terbang ke udara. Saat ini, dia masih agak lemah. Ketika dia melihat Wang Lin, matanya mengandung sedikit rasa kagum. Dia baru saja menonton pertempuran, dan dia sangat terkejut dengan mantra aneh Wang Lin dan ekspresi tenang yang terus-menerus. Dia berdiri di sana dan dengan hormat berkata, "Lei Ji menyapa guru. Mulai sekarang, kamu adalah tungganganku. Jika kamu memiliki pikiran memberontak, jiwa asalmu akan hancur." Saat mata Wang Lin tertuju pada Lei Ji merasa seolah dua sinar energi pedang baru saja menembus matanya. Pikirannya bergetar dan dia dengan cepat mengangguk. Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan botol. Dia melemparkannya ke Lei Ji dan berkata, "Keluarkan sebagian darah jantungmu dan isi botol ini." Dengan itu, Wang Lin mulai berjalan ke depan. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar mengikuti di belakang Wang Lin. Lei Ji memegang botol kecil itu dan menghela nafas. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan tubuhnya langsung berkontraksi. Tingginya berubah dari ribuan kaki dan menyusut hingga tingginya hanya 30 kaki saat dia mengikuti Wang Lin. Di saat yang sama, hatinya sakit saat dia menunjuk jantung ini dengan tangan kanannya. Darah mengalir keluar dari jantungnya dan masuk ke dalam botol kecil. Wang Lin telah menyelamatkan leluhur klan iblis raksasa ini demi jejak aura dewa kuno dalam darahnya. Meskipun tingkat kultivasi Wang Lin lebih tinggi selama dia kembali ke Alliance Star System, bahaya yang dia rasakan juga meningkat. Dia perlu menyempurnakan mantranya di planet Suzaku, dan yang pertama adalah mantra dewa kunonya. Dengan darah ini, Wang Lin akan bisa menggunakan beberapa mantra dewa kuno. Bahkan tubuh aslinya pun bisa menggunakannya. Pada saat ini, ada lautan api di sisi timur jauh sistem bintang aliansi. Ada sebuah planet di dalam lautan api ini yang seluruhnya berwarna merah. Itu tertutup api seolah-olah itu adalah planet budidaya yang terbakar. Planet ini diberi nama planet burung vermilion suci. Satu-satunya benda di dekatnya hanyalah sisa-sisa bintang yang tersebar di semua tempat. Seolah-olah tempat ini telah terbakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya merah datang dari bintang-bintang yang jauh. Itu adalah seorang kultivator muda yang mengendarai burung api. Dia pergi ke lautan api dan menghilang. Ada patung Vermilion Bird yang menjulang tinggi yang menembus langit di planet itu. Patung ini mengeluarkan panas yang tak ada habisnya, dan ada 3 orang tua yang duduk di atas patung tersebut. Pada saat ini, sosok pemuda itu muncul ribuan kaki jauhnya seolah dia tidak mampu menahan panas. Saat dia muncul, dia mulai berkeringat seperti orang gila. Laporan, tentara Alhaven telah menduduki 60% wilayah barat. Ada 11 tim yang datang dari 11 arah berbeda. Para pemimpinnya adalah 108 makhluk surgawi yang baru dianugerahkan. Yang memimpin adalah wakil guntur surgawi, Suting. Apakah ada jejak sumu? Setelah hening beberapa saat, salah satu lelaki tua di atas burung vermilion berbicara. Meski suaranya lembut,
suhunya tiba-tiba naik seolah-olah ada perubahan hukum. Pemuda itu dengan cepat mundur ratusan kaki sebelum dia hampir tidak mampu bertahan dan berkata, lokasi Alhaven Thunder Celestia Sumu masih belum diketahui. Kami sedang mencari dia. Seorang lelaki tua lainnya tersenyum. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, mereka hanya berhasil mengambil 60%. Para pembudidaya Alhaven cukup ketat. Orang tua terakhir dengan tenang berkata, mari kita lihat bagaimana rencana aliansi budidaya berjalan. Ini seharusnya memberikan pelajaran mendalam kepada para penggarap Alhaven. Sayangnya, Kaisar Suci tidak ada di sini. Jika tidak, planet burung vermilion suci milikku juga akan dapat memperoleh manfaat besar. Bab 901. Menghapus semua karma. 1. Di planet Suzaku di Istana Kekaisaran Dinasti Wang Agung, semua anggota klan Wang berkumpul di alun-alun. Mereka semua berlutut di tanah, dan ekspresi mereka berubah antara kegembiraan dan ketakutan. Suasana benar-benar sunyi. Di depan mereka ada aula leluhur kekaisaran. Ada banyak sekali tablet yang tergantung di aula. Namun, itu tidak mewah dan malah sangat sederhana. Wang Lin berdiri di dalam aula leluhur dan melihat nama-nama asing di setiap token. Akhirnya, dia melihat tablet di bagian atas yang bertuliskan, leluhur Wang Zuo. Wang Lin diam-diam merenung saat pemandangan Wang Zuo dari masa lalu melintas di depan matanya. Sekarang setelah dia kembali, mereka dipisahkan oleh langit. Wang Zuo memang telah memenuhi janjinya kepada Wang Lin. Dia mengizinkan Wang Lin berkultivasi dengan damai sambil menjaga keturunan keluarga Wang hingga masa hidupnya berakhir. Wang Lin menghela nafas. Dia merasa planet Suzaku sangat asing ketika dia kembali kali ini. Bahkan jika menyangkut keturunannya sendiri, dia tidak merasakan kasih sayang terhadap mereka. Satu-satunya hal yang dia rasakan hanyalah kesedihan dan rasa sakit di hatinya. Dia tidak dapat menemukan sedikit pun kasih sayang di antara orang-orang ini. Untuk pertama kalinya, dia secara pribadi merasa bahwa perjalanan waktu seperti sungai kejam yang menghapus semua kenangan indahnya di masa lalu. Di luar aula leluhur, keturunan keluarga Wang bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Detak jantung mereka semakin cepat saat mereka dengan hati-hati melihat leluhur yang asing namun akrab. 8 tetua berada di depan semua keturunan keluarga Wang, dan mereka juga berlutut. Saat mereka diam-diam memandang Wang Lin, seolah-olah mereka bisa merasakan usia dan kesedihan darinya. Tatapan Wang Lin turun mulai dari tablet paling atas dan kemudian jatuh ke salah satu tablet. Tablet ini bertuliskan, leluhur Wang Yu. Wang Lin memiliki kesan samar yang sama tentang nama Wang Yu. Dulu ketika klan abadi yang tertinggal berperang dengan Suzaku, mereka menangkap anak-anak kecil yang bisa berkultivasi. Salah satunya adalah Wang Yu. Kehidupan anak itu juga berakhir, kesedihan di sekitar Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia merasakan emosi yang sangat kompleks di dalam hatinya. Dalam sekejap mata, ratusan tahun telah berlalu. Melihat ke belakang, berlalunya waktu telah menyebabkan segalanya berubah. Sangat sulit menemukan satu orang pun yang dia kenal. Saat dia merenung, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula leluhur. Melihat orang-orang yang berlutut di alun-alun, meskipun mereka semua memiliki garis keturunannya, dia tidak merasa seperti mereka adalah saudara. Kalian semua sekarang sendirian. Tidak ada lagi kultivator yang akan terlibat dengan dunia fana. Sedangkan untuk dinasti Wang Agung,
Jika ada yang memiliki keahlian tersebut, maka Anda dapat menyimpan warisannya selama ribuan tahun. Jika kalian semua berkepala dingin dan kejam, maka kekayaan ini tidak diperlukan. Meskipun hal-hal sebelumnya adalah karena kalian semua terpengaruh oleh kebencian, dinasti ini dipenuhi dengan kesedihan. Jika ini disebabkan oleh keluarga Wang saya, maka kalian semua seharusnya menjadi warga sipil. Setelah menangani karma keluarga Wang, Wang Lin dengan dingin memandang semua keturunannya dan kemudian melambaikan lengan bajunya sebelum terbang ke udara. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar mengikuti. Lei Ji setinggi 30 kaki juga mengikuti. Setelah Wang Lin pergi, alun-alun itu benar-benar sunyi. Setelah sekian lama, 8 tetua berdiri dengan ekspresi muram. Mereka tanpa ampun memandang sekeliling pada orang-orang di sekitarnya dan salah satu dari mereka dengan dingin berkata, "Kami salah karena membuat marah nenek moyang kami. Mulai hari ini dan seterusnya, akan ada undang-undang klan baru, dan siapapun yang melanggarnya akan dibunuh." Anglin berpindah antara langit dan bumi. Setelah berurusan dengan keturunannya, rasa melankolis di hatinya tidak berkurang. Dia berjalan ke Cloud Sky Sect. Saat dia bergerak, ekspresinya berubah dan dia melihat ke kejauhan. Dia melihat kelabang sepanjang ribuan kaki dengan cepat terbang di udara dengan beberapa pembudidaya di punggungnya. Salah satu kultivator memiliki aura surgawi. Dia mengenakan jubah kuning dan membawa pedang di punggungnya. Angin sepoi-sepoi menyebabkan pakaian pria itu berkibar dan membuatnya tampak anggun. Master Sekte Huanglong, 1. Ketika Wang Lin melihat orang ini, matanya langsung menyipit dan bersinar. Potret yang dia lihat di negeri roh iblis segera muncul di benaknya. 2. Kelabang itu sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata di cakrawala. Namun, Wang Lin jelas bisa merasakan tatapan menatapnya dari belakang kelabang. Teman kecil tidak buruk. Tawa kecil terdengar di telinga Wang Lin setelah tatapan itu. Tawa itu memudar dan akhirnya menghilang tanpa bekas. Wang Lin sedikit mengernyit dan melihat kemana kelabang itu menghilang. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menuju ke Cloud Sky Sect. Semua masalah ini terlalu aneh, dan Wang Lin tidak ingin bertindak sembarangan. Tai Yan masih duduk di alun-alun menunggu Wang Lin di Cloud Sky Sect. Dia tahu Wang Lin pasti akan datang ke sini. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Kultivasinya telah terdegradasi ke puncak tahap akhir formasi jiwa dan tidak dapat lagi menerobos kembali ke transformasi jiwa. Dia perlahan-lahan menghabiskan seluruh umurnya. Awalnya, dengan kualifikasinya dan pencerahan Wang Lin, dia seharusnya tidak berakhir seperti ini. Namun, sebuah kecelakaan terjadi 100 tahun yang lalu, namun kecelakaan itu terjadi atas kemauannya sendiri. Pada hari ini, seseorang perlahan muncul di langit sebelum Tai Yan. Wang Lin melangkah keluar dan melihat pemandangan yang sudah dikenalnya, dan akhirnya, pandangannya tertuju pada Tai Yan. Pada saat ini, Tai Yan berdiri dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia memandang Wang Lin, menarik napas dalam-dalam, dan dengan hormat berkata, Tai Yan menyapa dermawan. Wang Lin dengan tenang bertanya, "Di mana Souru?" Tai Yan mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Setelah merenung sejenak, dia tersenyum kecut. Anak itu, Zouru, meninggalkan planet Susakus 100 tahun yang lalu. Wang Lin memandang ke langit dan kesedihan menjadi semakin kuat. Dia menghela nafas sambil melihat ke arah Tai Yan dan berkata, "Itukah alasan mengapa umurmu berakhir dan kultivasimu menurun?"
Taiyan diam-diam merenung dan kemudian mengangguk. Tidak mungkin Zouru meninggalkan planet Suzaku dengan budidayanya. Untuk membantunya memenuhi keinginannya, dia telah menggunakan hidupnya sendiri bersama dengan bantuan Zhou Tai dan sejumlah besar batu giok surgawi untuk membantu Zouru baru saja mencapai tahap transformasi jiwa. Omong kosong. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat Taiyan tetapi tidak mengatakannya lagi. Dia menamparkan tasnya dan sejumlah besar batu giok langit terbang keluar dan mulai melayang di langit. Lalu tangan kanan Wang Lin meraih ke arah kehampaan. Suara letupan bergema sementara sejumlah besar batu giok langit runtuh. Energi spiritual surgawi yang padat terkondensasi menjadi bola di tangan Wang Lin. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Memegang bola energi spiritual surgawi, Wang Lin menekannya ke tubuh Taiyan. Tubuh Taiyan bergetar, dia merasa seolah ada api yang menyala di dalam tubuhnya. Dia mengeluarkan lebih banyak batu giok langit dan melemparkannya sampai membentuk bukit kecil di alun-alun. Wang Lin berbalik dan berjalan ke udara. Kultivasi Anda menurun karena Zouru. Ini adalah penyebab karma. Sekarang saya membantu Anda memulihkan kultivasi Anda. Ini adalah efek karma. Adapun batu giok surgawi ini, anggaplah itu sebagai rasa terima kasih saya karena telah merawat keturunan keluarga Wang saya. Mulai sekarang, jangan pedulikan urusan keluarga Wang saya, Pergilah berkultivasi dengan damai. Tubuh Taiyan bergetar hebat. Ketika energi spiritual surgawi melonjak ke seluruh tubuhnya, budidayanya dengan cepat pulih. Dia mengangguk ke arah sosok Wang Lin yang menghilang. 9 sinar cahaya menerobos langit dan dengan cepat jatuh di hadapan Taiyan. 9 pedang itu mengeluarkan ledakan energi pedang yang kuat yang menyapu area tersebut. Aku menghadiahkan pedang ini padamu. Suara Wang Lin sepertinya datang dari kejauhan. Itu seperti awan halus. Setelah menangani karma di Cloud Sky Sect, Wang Lin terbang ke langit. Ikan yin dan yang muncul dan perlahan berputar di atas kepalanya. Setelah menangani karma keturunannya dan sekte langit awan, pemahamannya tentang karma tiba-tiba meningkat. Pencerahan di wilayah saya adalah fokus dari langkah kedua. Menurut ranah karma, segala sesuatu yang mempunyai sebab karma pasti mempunyai akibat karma. Hanya karma yang lengkap yang dapat membentuk sebuah siklus, dan hanya dengan menyelesaikan siklus yang tak terhitung jumlahnya saya dapat benar-benar menyelesaikan karma saya. Saya tidak menyangka bahwa kembalinya saya ke planet Suzaku akan sejalan dengan ini. Wang Lin menghela nafas dan menutup matanya. Perasaan ilahinya meliputi seluruh planet. Domain karma, saya harus membalas semua orang yang telah membantu saya. Saya harus menutup semua karma dengan orang yang saya bersalah. Sambil merenung, perasaan ilahi Wang Lin seperti badai yang terus menyebar ke seluruh planet Suzaku. Tidak lama kemudian, perasaan ketuhanan Wang Lin ada di mana-mana di planet Suzaku. Planet Suzaku, negara budidaya peringkat 5 Zhao, Sekte Hehuan. Seorang wanita cantik sedang duduk di sebuah gua budidaya di gunung belakang Sekte Hehuan. Tempat dia berkultivasi adalah tempat khusus untuk anggota sekte dalam dari Sekte Hehuan. Tempat ini memiliki energi spiritual beberapa kali lebih banyak daripada di luar. Saat dia berkultivasi, terdengar tawa dari luar gua. Saudari junior Sang, jangan lupakan janjimu. Karena saya mengizinkan Anda berkultivasi di gua saya selama 1 bulan, Anda harus menjadi mitra kultivasi saya selama 3 hari.
Hanya 4 hari lagi sampai 1 bulan berlalu. Suara ini dipenuhi dengan maksud untuk menggoda. Setelah tertawa, suara itu perlahan hilang. Wanita itu membuka matanya dan menghela nafas. Dia adalah murid luar dari Sekte Hehuan. Energi spiritual di luar terlalu tipis untuk mencapai lapisan ke-9 kondensasi Qi. Dia hanya bisa membuat terobosan di sini. Dalam silsilah keluarga, nenek moyang keluarga, Zhang Hu III juga seorang kultivator. 1000 tahun yang lalu, dia memasuki Sekte Heng Yue. Sayangnya, setelah 1000 tahun, semua itu hilang, jadi saya hanya bisa menjadi murid luar dari Sekte Hehuan. Wanita itu baru saja memejamkan mata untuk terus berkultivasi dengan sedikit kepahitan ketika dia melihat ke depan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melihat seorang pemuda berpakaian putih muncul diam-diam. Pemuda ini terlihat biasa saja, namun ada aura yang tak terkatakan datang darinya. Wang Lin dengan tenang menatap wanita di depannya. Dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan batu roh dan batu giok langit terbang keluar. Bahkan ada pedang terbang. Saya kenal leluhur Anda. Penyebab karma di masa lalu membentuk akibat karma di masa kini. Di bawah tatapan tercengang wanita itu, Wang Lin menghela nafas sedih dan pergi. Zhang Hu sudah meninggal. Dengan budidaya Wang Lin, dia mampu mendeteksi jejak garis keturunan Zhang Hu pada wanita ini. 1. Master Sekte dari Sekte Heng Yue, Sekte pertama Wang Lin bergabung. 2. Bab 617. 3. Teman Wang Lin dari Sekte Heng Yue. Dia membunuh seorang murid yang bertugas mengatur tugas mereka dan melarikan diri. Kemudian, Wang Lin bertemu dengannya dan Wang Lin membantunya membunuh tuannya, yang menyebabkan insiden dengan keluarga Teng. Bab 902. Menghapus semua karma. 2. Negara budidaya peringkat 4 Huofen. Seorang wanita yang sangat cantik dalam gaun istana sedang duduk di aula kuil Dewa Perang. Wanita ini berada pada tahap akhir formasi jiwa. Ada batu giok surgawi yang ditempatkan di sebelahnya, sudah jelas dia berusaha mencapai tahap transformasi jiwa. Di depannya duduk seorang pria muda. Meskipun dia masih muda, dia memancarkan aura kuno. Dia juga berada pada tahap akhir formasi jiwa. Sambil memandangi wanita itu, dia menghela nafas dan berkata, "Saudari Junior Zhou, tidak ada cukup batu giok surgawi yang memungkinkan kita berdua terus menyerap. Kamu harus pergi dulu. Jika Anda dapat mencapai tahap transformasi jiwa, maka negara Hofen kita dapat dipromosikan." Wanita itu diam-diam merenung. Sesaat kemudian, dia memandang pria itu dan dengan lembut berkata, "Saudara senior Yang, jika saya dapat mencapai tahap transformasi jiwa, maka kita berdua harus menjadi pasangan kultivasi." Setelah dia berbicara, dia menghela nafas. Entah kenapa, dia tidak bisa tidak memikirkan seseorang dari masa lalu. Pria itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Umurku tidak banyak lagi, jadi kamu tidak perlu melakukan ini. Aku melakukan ini atas keinginanku sendiri." Selain itu, aku pernah mendengarnya, dia telah kembali ke planet Susaku. Saat kedua orang itu merenung, seseorang diam-diam muncul di aula. "Yang Xiong, Zhou Zihong, bagaimana kabar kalian berdua?" Suara melankolis bergema di aula. Pria dan wanita itu terkejut dan segera menoleh. Wang Lin melihat kedua sosok familiar yang tidak berubah sama sekali. Ini karena cairan roh yang dia berikan kepada mereka di medan pertempuran asing.
Wang Lin. Wang Lin tersenyum saat melihat mereka berdua, tapi dia tidak banyak bicara. Dia menamparkan tasnya dan sejumlah besar batu giok langit terbang keluar dan memenuhi aula. Agar kalian berdua bisa menikah, anggaplah batu giok surgawi ini sebagai hadiah dariku. Kata-kata Wang Lin dipenuhi dengan ketulusan. Dia kemudian mengambil beberapa pil sebelum berbalik dan pergi. Di negara budidaya peringkat 5 yang dikendalikan oleh klan iblis raksasa, penampilan Cihu tidak banyak berubah, tapi sekarang dia mengeluarkan aura kuno. Anggota klan iblis raksasa memiliki masa hidup yang jauh lebih lama daripada para kultivator normal, dan Cihu telah menjadi patriark klan iblis raksasa. Dia telah mencapai tahap akhir transformasi jiwa dan hanya selangkah lagi dari ascendan. Namun, mengingat kemampuan tubuh dan garis keturunannya yang kuat, dia bahkan berani melawan para pembudidaya ascendan. Selama ratusan tahun ini, Cihu menjadi semakin bisa diandalkan dan kini menduduki posisi tertentu di planet Suzaku. Klan iblis raksasa adalah kekuatan tulang punggung planet Suzaku. Namun, berjalannya waktu tak mampu menghapus rasa melankolis yang ia rasakan terhadap seorang sahabat. Dengan statusnya, dia secara alami mengetahui kembalinya Wang Lin. Dia bahkan melihat pertarungan antara Wang Lin dan bocah berkepala besar itu. Hatinya merasakan emosi yang sangat kompleks. Pada hari ini, ketika dia sedang berkultivasi, dia tiba-tiba membuka matanya dan tubuhnya gemetar. Di depannya, sosok Wang Lin memandang ke arahnya. Saudara Cihu, sudah lama tidak bertemu. Cheng Niu. Cihu memasang ekspresi pahit saat dia melihat ke arah Wang Lin dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Jangan membicarakan masa lalu lagi. Saat dia berbicara, Wang Lin menamparkan tasnya dan sejumlah besar batu giok langit terbang keluar, membentuk sebuah bukit kecil. Di saat yang sama, dia mengeluarkan botol kecil berisi darah Leiji. Batu giok surgawi akan membantu Anda mencapai tahap ascendan. Botol kecil itu berisi darah leluhur klan iblis raksasa Anda, itu dapat membantu kemampuan garis keturunanmu. Selamat tinggal, Cihu. Wang Lin menghela nafas dan pergi. Cihu menatap ke tempat. Wang Lin menghilang. Emosi kompleks di matanya menjadi lebih kuat. Seorang lelaki yang sangat tua sedang duduk di tempat yang penuh dengan kerangka di lautan setan. Dia berada pada tahap akhir formasi jiwa. Pada saat ini, dia menyerap sejumlah besar energi yin dan wajahnya menunjukkan perjuangan yang menyakitkan. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, memperlihatkan garis-garis merah. Saat dia menyerap energi yin, garis hitam ditekan. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang. Wajahnya tampak lelah dan dia dipenuhi keringat. Leluhur darah merah, jika aku, Li Qiqing, tidak membalas dendam, maka aku bukan manusia. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengerikan dan kebencian yang tak terbayangkan telah menumpuk di dalam dirinya. Kebencian ini nyaris mengerikan. Ada lingkaran biru pucat dalam jarak 1000 kaki darinya. Budidayanya telah menarik perhatian beberapa binatang di lautan setan. Monster-monster itu dengan cepat mendekat, tapi mereka mengeluarkan jeritan menyedihkan saat menyentuh jejak biru itu. Tubuh mereka dengan cepat layu. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua itu tiba-tiba terbuka dan tubuhnya bergerak dalam sekejap. Dia muncul di samping binatang iblis itu dan meraihnya. Dia menerkam binatang itu, menggigit lehernya, dan tanpa ampun menghisapnya.
Tubuh binatang iblis itu layu dengan kecepatan yang terlihat dan segera menjadi mumi. Tubuh lelaki tua itu berkelebat dan muncul di samping yang terbaik lainnya. Ini terus berlanjut, dan tak lama kemudian semua binatang iblis itu mati. Wajah lelaki tua itu menjadi sedikit merah. Dia menarik napas dalam-dalam saat kembali ke tempat dia berkultivasi. Dia memandang lautan setan dan matanya menunjukkan rasa kebencian yang kuat. Leluhur darah merah, jika bukan karena kamu memburu adikku, bagaimana dia bisa bertemu Wang Lin itu? Li Qiqing adalah saudara laki-laki Li Muwan, dan juga satu-satunya anggota keluarganya. Leluhur darah merah ini adalah kultivator yang memburu Li Muwan. Kebencian Li Qiqing terhadap orang ini sangat kuat. Dia dapat mengetahui bahwa leluhur darah merah ini telah datang ke lautan setan, itulah sebabnya Li Qiqing diam-diam datang juga. Dia awalnya ingin membalas dendam, tetapi tingkat budidayanya tidak cukup tinggi dan dia malah terpengaruh oleh rune darah. Sekarang dia menjalani kehidupan yang tidak lebih baik dari kematian, tapi kebenciannya bahkan lebih kuat. Kilatan rasa dingin muncul di matanya dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa setiap kali rune darah diaktifkan, leluhur darah merah akan mengetahui lokasinya, jadi dia harus segera pergi. Namun, pupil matanya tiba-tiba menyusut, semua rambut di tubuhnya berdiri, dan dia melihat lurus ke depan. Dia melihat sosok Wang Lin muncul beberapa meter darinya. Wang Lin mengungkapkan emosi yang kompleks ketika dia melihat pria tua ini. Li Qiqing menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, tubuhnya tersentak dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia mundur beberapa langkah dan berteriak, "Siapa kamu?" Dia telah melihat Wang Lin sejak lama, dan selama ratusan tahun ini, dia telah melihat patung Wang Lin, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenali Wang Lin. Namun, tiba-tiba melihat Wang Lin membuat pikirannya bergetar. Dia tidak tahu bahwa Wang Lin telah kembali ke planet Susaku. Sementara Wang Lin diam-diam merenung, dia menamparkan tasnya dan peti mati penghindar surga terbang keluar. Li Muwan terbaring di dalam, dan masih ada senyuman di wajahnya. Tubuh Li Qiqing gemetar saat dia melihat peti mati itu. Pada saat ini, semua yang ada di hadapannya menghilang dan satu-satunya yang ada hanyalah adik perempuannya di peti mati. Dia tidak melihatnya selama ratusan tahun, satu-satunya orang yang dicintainya yang tersisa. Adik kecil. Air mata mengalir dari mata Li Qiqing. Kekejaman yang ada di matanya beberapa saat yang lalu menghilang dan digantikan dengan cinta kekeluargaan. Sebelum ayah dan ibu pergi, mereka membuatku berjanji untuk menjagamu. Kakak tidak ada gunanya jika tidak bisa menjagamu. Wajah Li Qiqing dipenuhi dengan kesedihan saat dia melihat wanita di peti mati. Rasa sakit yang menyayat hati memenuhi tubuhnya. Wang Lin tidak berbicara dan diam-diam berdiri di samping. Waktu sepertinya berlangsung selamanya karena perlahan berlalu. Segala macam pikiran menenggelamkan pikiran Li Qiqing saat dia duduk di samping peti mati sambil memandangi adik perempuannya. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari kejauhan dan 3 sinar energi pedang datang bersamanya. Energi pedang di depannya berwarna merah dan seorang lelaki tua berdiri di atasnya. Orang ini berada pada tahap akhir transformasi jiwa. Wajahnya dipenuhi arogansi dan 2 pria parubaya di belakangnya memandang pria tua itu dengan hormat. Li Qiqing, aku ingin melihat kemana kamu bisa lari sekarang. Orang tua itu mencibir sambil mendekat.
Dia segera melihat Li Qiqing dan peti mati dengan Li Muwan di dalamnya. Bersama mereka, dia juga melihat Wang Lin. Pemandangan aneh ini menyebabkan dia berhenti dan matanya berbinar. Dia dengan hati-hati melihat peti mati itu dan memperhatikan energi spiritual surgawi yang kaya datang dari dalamnya. Keserakahan segera muncul di matanya. Namun, saat pandangannya tertuju pada Wang Lin, dia langsung terkejut. Dia merasa orang ini tampak familiar. Saat dia merenung, Wang Lin dengan dingin menatapnya. Tatapan ini menyebabkan pikiran lelaki tua itu bergetar hebat. Energi pedang di bawah kakinya runtuh dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah sambil batuk darah. Matanya dipenuhi teror, tetapi pada saat ini, dia mengenali Wang Lin. Wang Lin. Orang tua itu tersentak dan kehilangan akal ketika dia berbalik untuk melarikan diri. Saat dia berlari, dia meraih kedua muridnya dan melemparkan mereka tanpa ragu-ragu untuk menghentikan pengejaran Wang Lin. Dia berteriak, meledak. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.